Aku hanya ingin memberinya kejutan ulang tahun pernikahan, tapi yang kudapat justru siraman anggur merah di wajahku. Hari itu juga, kuputuskan untuk membuat suamiku menjerit histeris saat pulang ke rumah. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Kotak bludru merah di tanganku ini harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga sederhana selama setahun penuh. Aku memandangnya lamat-lamat, memastikan tidak ada debu kecil apapun yang menempel di permukaannya. Di dalamnya tersimpan sebuah jam tangan buatan Swiss yang sudah dipesan Bayu sejak 6 bulan lalu. Tapi dia selalu mundur membelinya karena harganya yang memang tidak masuk akal. Bukan karena kami tidak mampu, tapi karena Bayu selalu tahu cara memainkanku. Dia akan bersikap seolah dia suami yang hemat dan pengertian, menolak membeli barang mewah demi masa depan perusahaan batik warisan ayahku. Padahal, dia tahu betul kalau aku, istrinya yang tidak tega melihat wajah memelas suaminya, pasti akan membelikannya diam-diam sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Rasanya lucu sekali kalau mengingat bagaimana dulu ayahku menentang hubungan kami mati-matian. Ayah bilang Bayu itu seperti benalu yang berlindung di balik wajah tampan dan tutur kata manis. Tapi namanya juga orang jatuh cinta. Waktu itu telingaku rasanya tersumbat kapas tebal. Aku tetap menikahinya, mengangkat derajatnya dari seorang staf biasa menjadi pendamping hidup pewaris tunggal perusahaan batik terbesar di kota ini. 5 tahun berlalu, dan hari ini aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa pilihanku tidak salah. Hadiah ini adalah simbol bahwa pernikahan kami sukses, kuat, dan mahal. Setidaknya, itulah yang ingin aku percayai sore ini sebelum badai itu datang menghantam. Mobilku melaju perlahan membelah kemacetan Jakarta yang sudah seperti rutinitas wajib bagi warga kota ini. Sopir pribadiku, Pak Ujang, sesekali melirik dari spion tengah, mungkin heran melihat majikannya senyum-senyum sendiri seperti orang yang baru menang undian panci. Aku baru saja pulang dari pabrik di Solo, mengecek proses pewarnaan kain sutra yang rumitnya minta ampun. Tubuhku rasanya remuk. Bau malam dan pewarna tekstil mungkin masih samar-samar menempel di baju kurungku, tapi semangatku sedang ada di puncak. Bayu bilang dia ada pertemuan bisnis penting dengan investor di sebuah restoran mewah di Jakarta Selatan. Katanya, dia tidak bisa pulang cepat. Kebohongan kecil yang manis, pikirku waktu itu. Aku berniat datang ke sana, muncul tiba-tiba, dan membayar tagihan makan malamnya sekalian memberikan jam tangan ini. Ponselku bergetar pendek di atas tas tangan. Pesan singkat dari Bayu masuk. Isinya cuma memberi kabar kalau pertemuannya mungkin akan lama karena kliennya banyak bicara. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Bayu itu kalau urusan bisnis sebenarnya tidak terlalu pintar. Dia lebih jago memoles penampilan daripada memoles strategi pasar. Makanya, jabatannya di kantor lebih banyak mengurusi hubungan masyarakat alias tebar pesona. Sementara urusan pusing hitung-hitungan uang tetap aku yang pegang. Lucunya, dia sering merasa dialah otak dari segalanya. Biarlah, laki-laki memang kadang butuh panggung sandiwara untuk memuaskan egonya yang setinggi langit itu. Restoran yang dipilih Bayu ini memang terkenal sebagai tempatnya orang-orang yang ingin terlihat kaya. Padahal mungkin cicilan kartu kreditnya sedang megap-megap. Bangunannya bergaya Eropa klasik dengan lampu-lampu gantung kristal yang harganya mungkin bisa buat beli rumah subsidi. Begitu aku turun dari mobil, seorang pelayan dengan seragam rapi langsung menyambutku. Dia sempat menatap penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Mungkin di matanya, aku terlihat kurang glamor dibandingkan tamu-tamu lain yang datang dengan gaun pesta dan berlian sebesar biji salak. Aku cuma pakai baju kerja biasa dan kerudung sederhana. Tapi tatapan meremehkan itu langsung berubah hormat begitu dia melihat tas tangan yang aku bawa. Ah, dunia ini memang dangkal sekali. Rasa hormat orang seringkali ditentukan oleh merek apa yang menempel di badan kita. Suasana di dalam restoran itu remang-remang romantis. Jenis pencahayaan yang disukai pasangan yang sedang kasmaran atau orang yang ingin menutupi keriput di wajahnya. Ada alunan musik piano lembut yang mengalun. Cukup pelan supaya orang tidak perlu berteriak saat mengobrol.
tapi cukup keras untuk menyamarkan suara denting garpu. Aku meminta pelayan untuk tidak mengantarku ke meja. Aku bilang aku ingin mencari suamiku sendiri untuk memberinya kejutan. Pelayan itu mengangguk paham. Mungkin dia pikir ini adegan manis seperti di drama televisi. Padahal, dia tidak tahu kalau beberapa menit lagi, tempat kerjanya ini akan berubah menjadi arena pertunjukan drama paling memalukan. Mataku menyapu seluruh ruangan, mencari sosok laki-laki dengan kemeja biru tua yang tadi pagi aku setrika sendiri dengan penuh perasaan. Restoran ini cukup luas, dibagi menjadi beberapa area dengan penyekat tanaman hias artifisial. Cukup sulit menemukan seseorang di antara pencahayaan yang minim ini. Aku berjalan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara gaduh dengan sepatu hak tinggiku. Jantungku berdebar-debar, bukan karena takut, tapi karena antusias membayangkan wajah kaget Bayu saat melihatku. Aku sudah menyusun kalimat manis di kepalaku, sesuatu seperti, "Selamat hari pernikahan, sayang. Terima kasih sudah bekerja keras." Kalimat yang kalau diingat sekarang, rasanya ingin aku muntahkan kembali. Di sudut ruangan, dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang, aku melihat punggung yang sangat aku kenal. Postur tubuhnya tegap, rambutnya dipangkas rapi dengan gaya kekinian, dan dia sedang duduk santai bersandar di kursi. Itu Bayu. Senyumku mengembang lebar. Tapi langkahku terhenti mendadak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan kakiku untuk melangkah lebih jauh. Ada yang aneh. Di hadapannya, tidak ada sosok bapak-bapak investor tua atau rekan bisnis berjas formal seperti yang aku bayangkan. Kursi di hadapannya diduduki oleh seorang wanita. Dan wanita itu jelas bukan rekan bisnis yang sedang membicarakan soal ekspor kain batik. Wanita itu masih muda. Mungkin usianya baru awal 20-an, dengan rambut panjang bergelombang yang dibiarkan tergerai indah. Dia mengenakan gaun merah tanpa lengan yang potongannya sangat berani, menampilkan kulit putih mulusnya di bawah siraman cahaya lampu kuning restoran. Punggungnya yang terbuka sedikit terlihat saat dia condong ke depan, mendekatkan wajahnya ke arah Bayu. Mereka tertawa. Bukan tawa sopan antar rekan kerja, tapi tawa renyah, manja, dan intim. Tawa yang biasanya hanya keluar dari mulut orang-orang yang sedang dimabuk asmara. Kotak jam tangan di genggamanku terasa semakin berat, seolah berubah menjadi bongkahan batu kali yang dingin. Aku memutuskan untuk tidak langsung melabrak. Pelajaran nomor 1 menjadi pebisnis. Jangan ambil keputusan saat data belum lengkap. Aku mundur selangkah, menyembunyikan diri di balik pilar besar yang dilapisi cermin. Dari pantulan cermin itu, aku bisa melihat wajah Bayu dengan jelas. Wajah itu berseri-seri. Matanya berbinar menatap wanita di depannya. Tatapan yang dulu, 5 tahun lalu, pernah dia berikan padaku saat dia melamarku di warung tenda pecel lele. Bedanya, sekarang mereka duduk di restoran yang harga air putihnya saja bisa buat beli bensin seminggu. Ironis sekali. Uang hasil keringatku di pabrik, uang yang aku kumpulkan dengan menghirup asap lilin panas setiap hari, dipakai suamiku untuk mentraktir wanita lain di tempat semewah ini. Lihatlah tingkah laku wanita itu. Dia menyuapkan potongan daging ke mulut Bayu. Dan Bayu, laki-laki yang kalau di rumah selalu minta dilayani bak raja, menerima suapan itu dengan mulut terbuka lebar seperti anak burung kelaparan. Menjijikan. Dadaku mulai terasa sesak, seperti ada yang memompa udara panas ke dalam paru-paruku. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Air mataku sepertinya sudah kering. Atau mungkin rasa kaget ini begitu besar sampai-sampai sistem syarafku lupa cara memproduksi air mata. Yang ada hanyalah rasa dingin yang merambat dari ujung kaki naik ke kepala. Rasa dingin yang membuat pikiranku justru menjadi sangat jernih. Sejernih kristal gelas anggur yang ada di meja mereka. Nama wanita itu Elsie. Aku tahu wajah itu, atau setidaknya wajah yang mirip dengan itu. Dia sering muncul di majalah-majalah gaya hidup pria dewasa yang kadang-kadang dibaca oleh staf pemasaran di kantor. Seorang model, atau selebgram, atau apalah sebutan untuk orang-orang yang kerjanya pamer kemewahan semu di media sosial. Pantas saja Bayu sering beralasan lembur atau dinas luar kota akhir-akhir ini. Ternyata, dinasnya bukan mengurus kain, tapi mengurus wanita yang perawatannya pasti lebih mahal dari biaya produksi 1 kontainer batik.
Selera suamiku ternyata rendahan sekali. Dia menukar berlian yang tulus dengan kaca hiasan yang berkilau tapi rapuh. Perlahan, aku memperhatikan detail di meja mereka. Ada sebotol anggur merah mahal yang isinya sudah tinggal setengah. Ada 2 piring makanan penutup yang bentuknya cantik tapi porsinya sedikit sekali. Khas makanan orang kaya yang katanya seni. Padahal cuma bikin perut keroncongan lagi 2 jam kemudian. Mereka tampak begitu bahagia. Seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Bayu sesekali memegang tangan Elsie, mengelus punggung tangannya dengan lembut. Gerakan yang sama persis yang dia lakukan padaku saat dia minta dibelikan mobil baru bulan lalu. Ternyata, itu adalah naskah drama yang sama yang dia mainkan untuk semua penontonnya. Aku merasa seperti penonton yang tertipu membeli tiket mahal untuk pertunjukan daur ulang. Aku menarik napas panjang, mencoba menetralkan gemuruh di dada. Bau parfum ruangan yang bercampur aroma masakan mahal ini mendadak membuatku mual. Rasanya aku ingin lari keluar, pulang ke rumah, masuk ke dalam selimut, dan berharap ini semua cuma mimpi buruk karena aku terlalu lelah bekerja. Tapi aku bukan wanita lemah seperti di sinetron yang kerjanya cuma menangis di pojokan menunggu keajaiban. Aku adalah Kirana, wanita yang memimpin ratusan karyawan pabrik. Wanita yang biasa menghadapi preman pasar demi mendapatkan bahan baku terbaik. Kalau aku bisa menghadapi kerasnya dunia bisnis, masa menghadapi satu suami tidak tahu diri dan satu boneka cantik saja aku tidak bisa? Tiba-tiba, tawa Elsie meledak lagi. Kali ini lebih keras. Sampai beberapa orang di meja sebelah menoleh dengan tatapan terganggu. Kamu lucu banget sih, Mas. Istrimu yang di rumah itu beneran gak tahu kalau tas branded yang kamu kasih ke aku itu belinya pakai kartu kredit dia. Suara Elsie terdengar samar tapi cukup jelas di telingaku yang sudah menajam. Darahku mendidih seketika. Jadi, tagihan kartu kredit yang membengkak bulan lalu dengan rincian toko butik mewah itu bukan untuk klien? Bayu bilang itu hadiah untuk istri rekan bisnisnya agar kontrak kerjasama lancar. Ternyata, tas itu sekarang sedang duduk manis di kursi sebelah wanita itu. Kebodohanku rasanya sudah mencapai level tak terhingga. Aku bukan cuma dikhianati, tapi aku juga yang membiayai pengkhianatan itu sendiri. Hebat sekali skenarionya. Bayu. Bayu tertawa menanggapi ucapan Elsie. Dia itu sibuk sama pabriknya yang bau malam itu. Dia nggak bakal sadar. Lagian, dia terlalu percaya sama aku. Wanita karir yang sibuk itu gampang dibohongi. Yang penting dikasih perhatian dikit pas pulang ke rumah. Beres urusan. Kalimat itu adalah pemicunya. Kalimat itu membakar habis sisa-sisa kesabaranku. Pabrik bau malam. Katanya, pabrik itulah yang membiayai kemeja sutra yang dia pakai sekarang. Pabrik itulah yang membayar cicilan mobil mewah yang dia bawa. Pabrik itulah yang membuat dia bisa duduk di sini dan bukannya makan di warteg pinggir jalan. Penghinaan ini sudah kelewat batas. Aku melangkah keluar dari persembunyianku. Langkahku mantap. Tidak ada lagi keraguan. Bunyi hak sepatuku beradu dengan lantai marmer terdengar berirama. Tak, tak, tak. Seperti hitungan mundur bom waktu yang siap meledak. Pelayan yang tadi menyambutku sempat ingin mendekat. Mungkin mau menawarkan bantuan. Tapi aku mengangkat tangan sedikit, memberinya isyarat untuk minggir. Aura di sekelilingku mungkin sudah berubah gelap. Karena pelayan itu langsung mundur dengan wajah pucat. Aku terus berjalan lurus menuju meja nomor 8. Meja tempat 2 manusia paling tidak tahu diri sedang merayakan kebodohan mereka. Jarak kami semakin dekat. 5 meter. 3 meter. Mereka masih belum menyadari kehadiranku. Elsie sedang sibuk membetulkan letak rambutnya sambil memonyongkan bibir ke arah kamera ponsel. Mungkin mau bikin konten untuk pamer ke pengikut mayanya. Bayu sedang sibuk menuangkan sisa anggur merah ke gelasnya. Bergaya sok ahli minuman padahal membedakan teh manis dan teh tawar saja kadang dia salah. Pemandangan ini begitu sempurna untuk dihancurkan. Aku menggenggam kotak jam tangan di tangan kiriku erat-erat. Sementara tangan kananku bebas, siap untuk melakukan apapun yang diperlukan. Selamat malam. Sapaku. Suaraku tenang, datar, dan dingin. Sangat kontras dengan gemuruh api di dalam dada. Bayu yang sedang mengangkat gelas. Tangannya langsung membeku di udara. Elsie yang sedang melihat layar ponsel, mendongak kaget.
Waktu seolah berhenti berputar di meja nomor 8 itu. Mata Bayu membelalak lebar saat melihatku berdiri menjulang di samping meja mereka. Wajahnya yang tadi merah merona karena alkohol dan tawa, seketika berubah pucat pasi seperti mayat yang lupa dikafani. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Kirana? Akhirnya nama itu keluar dari mulutnya dengan gagap. Gelas di tangannya bergetar hebat, membuat cairan merah di dalamnya beriak panik. Aku tersenyum manis. Senyum paling manis yang bisa aku buat. Senyum yang sama seperti saat aku memecat manajer keuangan yang ketahuan korupsi tahun lalu. Wah, mesra sekali pertemuannya, Mas. Ini investor baru yang kamu ceritakan? Muda sekali ya, berbakat sepertinya. Sindirku sambil melirik Elsie yang kini menatapku dengan campuran rasa bingung dan kesal. Wanita itu belum tahu siapa aku. Dia mungkin berpikir aku hanya kerabat atau kenalan Bayu yang datang mengganggu. Kamu, ngapain di sini? Tanya Bayu dengan suara yang mulai terdengar panik. Bukannya meminta maaf atau berusaha menjelaskan. Nada bicaranya malah terdengar menuduh. Khas sekali orang salah yang tertangkap basah. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Aku tadinya mau kasih kejutan buat suami tercinta yang sedang kerja keras lembur demi masa depan. Jawabku santai sambil meletakkan kotak jam tangan itu di atas meja dengan sedikit hentakan. Suara buk dari kotak bludru yang menghantam meja kaca membuat mereka berdua tersentak. Tapi sepertinya, lanjutku sambil menatap mata Bayu tajam, aku yang justru dapat kejutan paling meriah malam ini. Elsie mendengus kasar. Dia melipat tangannya di dada, memamerkan belahan dadanya dengan angkuh. Siapa sih perempuan ini, Mas? Ganggu banget deh. Suruh pergi sana. Katanya kita mau private dinner. Mendengar ucapan Elsie, Bayu bukannya membelaku, malah terlihat semakin panik dan salah tingkah. Dia menatapku, lalu menatap Elsie, bingung harus memihak siapa. Di satu sisi ada istri sah yang memegang kendali atas seluruh aset keuangannya. Di sisi lain ada wanita simpanan yang memegang kendali atas nafsu dan egonya. Dan seperti dugaan terburukku, laki-laki pengecut ini memilih pilihan yang paling bodoh. Kirana, pulang sana. Desis Bayu sambil melirik kiri kanan, takut jadi pusat perhatian. Penampilanmu itu loh, bikin malu. Bau pabrik. Nanti kita bicara di rumah. Kalimat itu meluncur begitu saja. Bikin malu. Bau pabrik. Kata-kata itu mengiang di telingaku. Lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Aku menatap suami yang sudah 5 tahun aku banggakan itu. Sosoknya mendadak terlihat kerdil, kecil, dan menyedihkan. Rasa cintaku yang tadi sore masih tersisa sedikit, kini menguap habis tak berbekas, digantikan oleh satu tekad bulat, pembalasan. Aku tidak beranjak 1 senti pun. Aku justru menarik kursi kosong dari meja sebelah dan duduk dengan tenang di antara mereka. Bicara di rumah? Tanyaku pelan sambil menatap gelas anggur di tangan Bayu. Kenapa tidak di sini saja? Mumpung ada saksinya. Sekalian kita bahas, siapa sebenarnya yang bikin malu di sini? Mendengar tantanganku, urat di leher Bayu langsung menegang. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam, tapi bukan karena malu, melainkan karena amarah yang terkumpul. Dia merasa harga dirinya terinjak di depan gundiknya. Elsie sendiri mulai memasang wajah cemberut. Tatapan kesalnya menyisirku dari ujung kaki ke ujung kepala. Tentu saja dia kesal. Drama murahan yang aku hadirkan ini merusak malam romantisnya dan mengancam dompet barunya. Dia pasti sudah membayangkan Bayu akan membelikannya hadiah lain setelah makan malam ini. Kamu ini Tulia, Kirana? Aku bilang pulang. Bentak Bayu. Suaranya naik 1 oktav. Cukup keras untuk menarik perhatian beberapa meja di sekitar kami. Aku Tuli? Balasku santai. Menarik napas dalam. Atau kamu yang lupa kalau yang kamu bentak ini adalah direktur utama perusahaan yang memberimu gaji setiap bulan? Bayu terdiam. Kalimatku berhasil menembus egonya. Dia tahu betul, dia cuma bisa bersikap arogan di luar rumah. Tapi di dalam gerbang perusahaan, dia hanyalah boneka yang sewaktu-waktu bisa aku tarik benangnya. Keheningan singkat itu dimanfaatkan Elsie untuk kembali beraksi.
Mas, ini siapa sih? Berisik banget. Aku nggak suka deh drama-drama norak kayak gini. Rengek Elsie sambil menggoyang-goyangkan lengan Bayu dengan manja. Dia jelas mencoba memancing Bayu agar mengambil tindakan, menunjukkan padaku bahwa dia adalah prioritas suamiku sekarang. Rengekan manja Elsie ternyata berhasil memicu Bayu. Matanya menatapku dengan kebencian yang terang-terangan, seolah akulah sumber dari semua kemalangannya. Dia tidak bisa memecatku dari perusahaan. Dia juga tidak bisa berteriak lebih keras karena itu akan makin mempermalukannya. Jadi, dia memilih jalan termudah dan paling keji untuk membungkamku. Tangannya menyambar gelas berkaki tinggi di depannya. Gelas yang tadinya berisi sisa anggur merah mahal, cairan yang konon katanya melambangkan keanggunan. Biur! Cairan merah pekat dan dingin itu ia siramkan begitu saja ke wajahku. Tepat sasaran. Aku tidak sempat menghindar. Kerudung sutra yang tadi kupakai untuk menutupi rambutku kini basah kuyup, menempel di wajah dan leherku, membuatku mendadak kesulitan bernapas. Cairan merah itu menetes dari ujung daguku, membasahi baju kurungku yang baru saja aku kenakan. Rasanya dingin, lengket, dan berbau asam. Bukan hanya anggur, tapi juga penghinaan yang menusuk ulu hati. Aku merasa kotor, direndahkan, dan diinjak-injak di tempat yang seharusnya menjadi tempat yang berkelas. Tawa Elsie langsung meledak, memecah keheningan restoran yang sempat terhenti karena adegan brutal itu. Tawa itu cempreng, keras, dan penuh kemenangan. Dia tertawa terbahak-bahak sambil menutup mulut dengan punggung tangan, seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah adegan paling lucu di dunia. Ya ampun, Mas, airnya pas banget, kayak di film-film. Seru Elsie di sela-sela tawanya. Lihat deh, istrinya persis kayak ayam kehujanan. Gimana? Nyonya besar? Segar? Aku diam. Aku tidak bergerak, tidak menyeka cairan lengket yang menetes dari wajahku. Aku hanya duduk di sana, membiarkan dinginnya anggur itu menenggelamkanku. Aku memejamkan mata sebentar, merasakan rasa dingin dan asam itu mengalir. Dalam keheningan di mataku, aku mendengar tawa Elsie yang semakin lama semakin keras, semakin lama semakin menjadi-jadi, seolah tawa itu adalah tamparan paling menyakitkan yang dia berikan padaku. Tawa itu lebih kejam daripada siraman Bayu. Lalu, dalam keheningan mataku itu, api mulai menyala. Bukan api kemarahan yang membakar dan membutakan, tapi api dendam yang dingin, terukur, dan sangat fokus. Semua rasa sakit, rasa malu, dan semua pengorbanan yang sudah aku berikan pada Bayu selama 5 tahun terakhir, semuanya langsung menguap, hangus menjadi abu. Yang tersisa hanyalah tekad baja. Aku harus menghancurkan mereka. Tapi tidak dengan berteriak, tidak dengan menangis, apalagi dengan memohon. Aku akan melakukannya dengan cara yang paling efektif, cara yang paling dikuasai seorang pebisnis, pembalasan yang terencana sempurna. Aku membuka mata. Tawa Elsie masih terdengar nyaring. Aku tidak menyeka wajahku. Aku hanya menatap Bayu yang kini terlihat tegang karena sadar tindakannya sudah kelewat batas. Aku menatap Elsie yang tawanya mulai mereda, namun masih menyunggingkan senyum kemenangan. Aku menarik napas dalam. Bau anggur dan parfum mahal menusuk hidungku. Dengan gerakan yang sangat tenang, tanganku bergerak di bawah meja, menyentuh ponselku yang tersembunyi di dalam tas tangan. Aku tidak mengambilnya, tapi aku memastikan tombol perekam video di ponselku sudah menyala. Ya, sebelum aku melangkah keluar dari balik pilar tadi, aku sudah bersiap. Naluri bisnisku memberitahuku bahwa konfrontasi tanpa bukti adalah kebodohan. Apalagi menghadapi laki-laki yang sudah aku tahu tabiatnya. Ponselku sekarang merekam suara, dan mungkin juga siluet adegan ini. Aku tahu yang akan terjadi selanjutnya. Aku harus membalas, bukan karena emosi, tapi untuk melengkapi alibi dan adegan pembalasanku. Mataku tertuju pada makanan yang baru saja diantar ke meja Elsie, sebuah mangkuk keramik berisi sup krim panas yang masih mengepulkan uap. Sup krim itu terlihat begitu lembut, begitu creamy, dan aku tahu persis itu akan terasa sangat menyakitkan jika ditumpahkan ke kulit. Aku tersenyum tipis. Senyum itu tidak mencapai mataku, tapi itu cukup membuat Bayu dan Elsie terdiam,
merasa tidak nyaman dengan tatapanku yang tiba-tiba kosong. "Mas Bayu," kataku pelan. Suaraku terdengar serak karena basah. "Terima kasih banyak atas siraman anggurnya. Anggap saja ini pembersihan dosa-dosa kita selama 5 tahun ini." Bayu tidak sempat menjawab. Dengan kecepatan yang mengejutkan, aku menerjang ke depan. Tanganku tidak menyentuh Bayu. Sasaran utamaku adalah Elsie, sang penonton yang paling menikmati penderitaanku. Sebelum dia sempat bereaksi, tanganku sudah lebih dulu menyambar mangkuk sup krim panas itu. "Ah, panas! Gila!" Jeritan Elsie langsung memekakan telinga, jauh lebih keras dan memilukan daripada tawanya beberapa detik lalu. Sup krim yang tadi terlihat lembut, kini menempel lengket di rambut, bahu, dan punggung mulusnya. Wajahnya yang tadi berseri-seri langsung berubah panik, merah, dan mengerikan. Dia melompat berdiri, mencakar-cakar sup krim yang menempel di kulitnya sambil berteriak-teriak kesakitan. Bau anggur di udara langsung tertutup oleh aroma gurih sup krim dan bau kulit yang sedikit hangus. Bayu langsung terlonjak dari kursinya, melihat pemandangan di depannya dengan mata terbelalak. Dia terlihat sangat bingung, tidak tahu harus menolong kekasihnya yang kesakitan atau menghadapi istrinya yang kini berdiri tegak, dengan kerudung basah menempel di kepala, dan tatapan penuh api. "Kirana, kamu gila ya? Apa yang kamu lakukan?" teriak Bayu. Kali ini suaranya benar-benar dikuasai kepanikan murni. Aku mengambil serbet bersih dari meja, menyeka anggur dari wajahku dengan gerakan pelan, seolah aku baru saja membersihkan sedikit noda debu di etalase toko. Aku menatap Elsie yang masih merengek kesakitan, lalu mengalihkan tatapan pada Bayu. "Gila? Aku hanya mengajarkan pacarmu ini sedikit tata krama," jawabku santai. "Kalau dia suka tertawa saat orang lain disakiti, dia harus siap kalau gilirannya tiba." Bayu mencoba meraih lenganku, mungkin bermaksud menarikku keluar sebelum keributan ini makin meluas. Tapi aku mundur selangkah, menjaga jarak. "Jangan sentuh aku," kataku dingin. "Tanganmu baru saja menyentuh dia, dan baru saja menyiramku. Tanganmu sudah kotor, Mas." Aku mengeluarkan ponselku dari tas dan mematikan rekaman video. Lalu kuangkat ponsel itu sejajar dengan pandangan matanya. "Anggap saja ini bonus kejutan untuk ulang tahun pernikahan kita, Bayu. Air anggurmu, tawa pacarmu, dan jeritannya barusan. Semuanya terekam dengan jelas. Tunggu saja, besok pagi kamu akan jadi bintang," ancamku. Wajah Bayu langsung berubah ungu. Dia mengerti maksudku. Dia tahu persis bahwa istrinya ini tidak main-main. Reputasinya, kedudukannya, dan semua panggung sandiwara yang selama ini dia bangun, kini berada di ujung tanduk, tergantung pada satu tombol unggah di tanganku. Bayu terdiam kaku, hanya menatapku dengan mata yang memancarkan ketakutan luar biasa. Aku tersenyum puas. Aku mengabaikan jeritan Elsie yang makin menjadi-jadi, juga tatapan penasaran dari semua pengunjung restoran. Aku memungut kotak bludru merah berisi jam tangan mahal tadi. Aku membuka tutupnya sebentar, menatap benda mengilap di dalamnya. Lalu, dengan gerakan yang elegan dan tanpa ragu, aku lemparkan kotak itu ke Bayu. "Bungkus hadiah ulang tahun pernikahanmu. Sudah kubayar lunas. Harganya aku potong dari gaji bulan depanmu," kataku. "Selamat malam, Mas. Sampai jumpa di pengadilan." Aku berbalik dan melangkah keluar dari restoran itu. Langkahku terasa ringan. Kerudung basah di kepalaku tidak lagi terasa dingin, melainkan seperti mahkota kemenangan. Aku meninggalkan Bayu yang terpaku antara menolong kekasihnya yang menjerit panas, atau mengejar istrinya yang baru saja menghancurkan seluruh hidupnya. Pilihan yang sulit, bukan? Aku adalah Kirana. Dan permainannya baru saja dimulai. Begitu aku masuk ke mobil, rasa sakit di pipi dan rasa lengket di rambut akibat siraman anggur tadi baru benar-benar terasa. Aku menyuruh Pak Ujang untuk tidak kembali ke rumah. Rumah itu, yang kubeli dengan uang jerih payahku sendiri, kini terasa kotor dan menyesakan, sudah tercemar oleh kebohongan suamiku. Aku mengarahkan Pak Ujang ke sebuah hotel bintang 5 yang letaknya jauh dari pemukiman kami. Aku butuh tempat yang aman, tenang,
dan kedap suara untuk menenangkan diri dan menyusun rencana. Dalam perjalanan, aku melakukan dua hal yang akan mengubah nasib Bayu dan Elsie selamanya. Pertama, aku membuka ponsel dan menghentikan rekaman. Durasi video itu cukup panjang, menangkap setiap detik pertengkaran, siraman anggur Bayu, tawa jahat Elsie, dan jeritan histerisnya saat sup panas mendarat di tubuhnya. Kedua, aku membuka aplikasi media sosial. Aku tahu betul kekuatan rakyat di dunia maya. Mereka adalah hakim paling kejam dan paling cepat dalam menjatuhkan vonis. Aku memotong video itu, hanya menyisakan bagian paling dramatis. Saat Bayu menyiramku, saat Elsie tertawa, dan adegan klimaksnya. Di bagian deskripsi, aku menulis kalimat singkat, dingin, dan lugas. Aku menyebutkan nama restoran, tanggal kejadian, dan yang paling penting, aku menandai akun media sosial Elsie yang ternyata sangat mudah ditemukan. Aku juga menyertakan satu foto selfieku di dalam mobil, dengan wajah masih basah dan baju ternoda anggur, sebagai bukti fisik visualisasi penderitaanku. Aku menamainya sebagai bukti kekerasan dalam rumah tangga. Dengan jari yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memuncak, aku menekan tombol unggah. Dalam hitungan menit, badai digital itu mulai menerpa. Notifikasi di ponselku berbunyi tanpa henti, bagaikan alarm kebakaran yang tidak bisa dimatikan. Puluhan, ratusan, kemudian ribuan komentar mulai membanjiri unggahanku. Aku membaca beberapa di antaranya. Isinya campuran makian untuk Bayu dan Elsie, dukungan untukku, dan tentu saja, netizen yang bekerja cepat melacak identitas mereka berdua. Mereka cepat sekali menemukan siapa Elsie, si model yang sering pamer kemewahan yang ternyata dibayari istri sah. Mereka juga cepat mengetahui siapa Bayu, si direktur tampan yang ternyata pengecut dan tega menyakiti istrinya di depan umum. Aku mematikan notifikasi ponselku agar telingaku tidak pecah. Tugas utamaku sudah selesai, membongkar topeng mereka di depan publik. Sekarang, biarkanlah dunia yang bekerja untukku. Setibanya di kamar hotel yang mewah dan sunyi, aku langsung membersihkan diri. Aku melepas kerudung basah itu, membiarkan rambutku yang lengket tersiram air hangat. Di depan cermin kamar mandi, aku melihat pantulan wajahku yang bengkak dan merah. Bekas siraman anggur itu tidak meninggalkan luka bakar, tapi meninggalkan luka yang jauh lebih dalam di harga diriku. Namun, di balik wajah lelah itu, sepasang mata di cermin itu terlihat tajam, tanpa air mata, dan penuh tekad. Aku bukanlah korban yang akan menangis meratapi nasib. Aku adalah pelaku pembalasan yang baru saja menekan tombol detonator. Aku menghubungi Pak Hasan, pengacara kepercayaanku. Suara Pak Hasan terdengar panik karena dia sudah melihat video viral itu. Bu Kirana, astaga, Ibu di mana? Kita harus segera membuat laporan polisi atas kekerasan ini. Seru Pak Hasan dari seberang telepon. Tenang, Pak Hasan. Saya aman. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Kataku dengan suara yang tenang dan berwibawa, seolah aku sedang memimpin rapat dewan direksi. Besok pagi, siapkan berkas gugatan cerai. Masukkan pasal-pasal kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pasal perselingkuhan. Saya mau dia dituntut seberat-beratnya. Baik, Bu Kirana. Tapi bagaimana dengan aset? Terutama rumah utama? Tanya Pak Hasan, menyentuh inti masalah. Aku menarik napas panjang, tersenyum tipis pada pantulanku di jendela kamar hotel. Rumah 12 miliar itu bukan aset Gonogini, Pak Hasan, jelasku. Itu 100% aset warisan dari mendiang ayah. Sertifikat hak miliknya murni atas namaku. Dibeli jauh sebelum kami menikah. Bayu tidak punya hak sepeser pun. Besok pagi juga, segera hubungi Tuan Broto. Saya mau rumah itu terjual dalam 48 jam. Uangnya harus masuk rekening baru yang saya siapkan di luar negeri. Aku bisa mendengar Pak Hasan terdiam, mencerna instruksiku yang berkecepatan tinggi. Dia pasti terkejut melihat kliennya yang baru saja disiram anggur. Bukannya menangis, malah merencanakan penjualan properti belasan miliar rupiah dalam semalam. Sangat bisa, Bu Kirana, jawab Pak Hasan akhirnya. Nadanya kini penuh kekaguman. Kami akan bergerak secepat kilat.
Tapi, bagaimana dengan Bayu? Dia pasti akan panik luar biasa. Biarkan saja dia panik, ujarku dingin. Biarkan dia sibuk mengurus kekasihnya yang wajahnya penuh sup krim. Aku sudah menyiapkan panggung kehancurannya. Sekarang, tinggal kita eksekusi plot utamanya. Malam itu, saat Bayu sibuk mengurus Elsie di rumah sakit terdekat, yang pastinya harus dibayar tunai karena semua kartu kreditnya sudah aku blokir, aku sibuk merencanakan masa depanku yang baru. Aku melihat berita di ponsel. Karir Elsie di dunia maya langsung hancur. Semua kontrak kerjanya dibatalkan karena tekanan publik. Sementara itu, di kolom komentar, ribuan orang mulai menanyakan siapa nama perusahaan batik yang Bayu pimpin, menuntut agar dia juga dipecat. Aku tersenyum. Rencana pembalasan ini memang berjalan sangat lancar. Bayu pikir dia bisa mempermainkan cinta dan harta seorang pewaris? Dia salah besar. Aku adalah pewaris yang tahu cara bertarung dengan modal dan strategi, bukan cuma dengan air mata. Aku berbaring di tempat tidur yang empuk, kelelahan, tapi hatiku terasa damai. Aku sudah tidak lagi mencintai Bayu. Semua perasaanku sudah mati, terbakar habis oleh siraman anggur merah yang dingin itu. Rasa sakit ini telah diubah menjadi kekuatan. Aku memejamkan mata, siap menyambut pagi. Pagi di mana hidup baruku dimulai, dan hidup Bayu akan berakhir. Sinar matahari pagi yang cerah menembus jendela hotel mewah itu, tidak berhasil meredakan ketenangan yang sudah aku ciptakan semalam suntuk. Aku bangun, mandi, dan berganti pakaian kerja terbaikku. Hari ini bukan hanya hari perceraian, tapi hari pengambilan kembali seluruh aset dan harga diri. Aku duduk di meja, membuka laptop, dan melihat surel dari Pak Hasan. Semua berkas siap. Tuan Broto, rekan bisnis lama ayah, sudah menyanggupi pembelian rumah 12 miliar rupiah itu secara tunai hari ini juga, tanpa banyak tanya, asalkan transaksi diselesaikan cepat. Keputusan menjual rumah secepat ini bukan tanpa pertimbangan. Rumah itu sudah ternoda, dan aku tidak mau lagi tinggal di sana. Selain itu, kecepatan adalah senjataku untuk mematahkan setiap peluang Bayu melakukan perlawanan hukum. Jika rumah itu sudah berpindah tangan, dia tidak bisa menuntut sepeser pun. Aku menekan semua berkas yang dikirim Pak Hasan melalui kurir khusus. Aku tidak repot-repot datang ke kantor notaris. Semua proses legalitas berjalan di belakang layar, sangat senyap, persis seperti cara kerjaku di belakang meja direksi. Di saat yang sama, aku melancarkan serangan kedua, melucuti segala fasilitas yang berasal dari perusahaan. Mobil dinas mewah yang dipakai Bayu untuk pacaran dengan Elsie, yang atas nama perusahaan, aku suruh ditarik kembali ke gudang kantor. Tentu saja tanpa pemberitahuan. Bayu yang miskin uang tunai karena kartunya sudah kubekukan, pasti akan panik luar biasa begitu tahu mobil yang menjadi satu-satunya aset bergerak mewahnya itu lenyap. Aku juga mengeluarkan surat perintah resmi atas namaku sebagai pemegang saham utama. Isinya sederhana dan tegas. Bayu resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur pemasaran terhitung mulai hari ini. Alasan pemecatan adalah tindakan tercela yang mencoreng nama baik perusahaan dan merugikan reputasi bisnis. Aku memastikan surel pemberitahuan pemecatan itu dikirim ke semua dewan komisaris, tepat di jam makan siang, agar mereka tidak sempat menahannya. Aku tidak peduli dia mau menjerit atau marah. Perusahaan itu milikku, dan Bayu hanyalah benalu yang harus dicabut akarnya. Sambil menikmati kopi pagiku, aku menghubungi bank, bukan bank biasa, melainkan divisi layanan prioritas di mana aku adalah nasabah utama. Aku menggunakan bukti visum dari dokter dan laporan polisi yang sudah dibuat Pak Hasan pagi-pagi sekali sebagai dasar hukum. Permintaanku sederhana, bekukan semua rekening bersama dan kosongkan brankas penyimpanan pribadi yang diakses Bayu. Uang tunai dan semua surat berharga di dalamnya adalah milikku, hasil kerja keras dan warisan orang tua. Dia tidak berhak atas 1 rupiah pun. 3 jam berlalu. Ponselku bergetar sekali. Itu notifikasi dari bank. Jumlah uang yang sangat besar, setara 12 miliar rupiah, telah masuk ke rekening pribadiku yang baru. Aku tersenyum tipis. Selesai. Rumah itu kini milik Tuan Broto. Secara hukum,
Bayu tidak punya tempat untuk pulang. Kepemilikan rumah mewah itu kini tercatat atas nama orang lain. Aku menatap laptopku. Bayu masih belum menghubungiku. Dia pasti masih sibuk mengurus Elsie yang wajahnya terkena sup panas dan mungkin juga sedang pusing karena kartu kreditnya ditolak. Dia berpikir aku hanya marah sesaat. Dia berpikir aku akan pulang dan menangis, lalu memaafkannya seperti biasa. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa aku sudah mengubah rasa sakitku menjadi perusahaan pembongkaran aset pribadi. Aku memesan jasa kurir terbesar di kota. Bukan untuk mengirim dokumen, tapi untuk mengirim kantong sampah. Tujuanku selanjutnya, pulang, untuk terakhir kalinya, mengambil kunci dan menyerahkan sisa-sisa kehidupan Bayu pada nasib. Aku harus memastikan bahwa ketika dia kembali ke rumah yang dia anggap istana, yang dia temukan hanyalah kehampaan total, rumah yang bisu dan sebuah kunci gerbang yang sudah tidak lagi berfungsi. Malam ini, aku akan tidur nyenyak. Tahu bahwa semua yang pernah aku berikan pada pria itu, sudah aku tarik kembali dengan perhitungan yang sangat matang. Sore itu, saat mentari mulai condong ke barat, aku tiba di depan gerbang rumah yang dulu kupanggil istana. Pemandangan di depan mataku adalah pemandangan kehancuran yang terencana. Gerbang besi hitam yang biasanya kawatnya berkilau, kini kusam. Di balik gerbang, mobil dinas mewah yang sering Bayu pakai sudah tidak ada. Mobil itu sudah ditarik dan kembali ke gudang kantor, menyisakan ruang kosong yang dingin di pelataran. Aku tahu, sekarang Bayu pasti sudah mulai panik dan sadar ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengabaikan rasa geli di perutku dan berjalan masuk. Aku membawa beberapa pekerja pindahan profesional yang kupercayakan penuh, lengkap dengan truk besar yang parkir agak jauh di ujung jalan agar tidak menarik perhatian tetangga. Misiku sederhana, memastikan tidak ada satupun barang berharga yang tersisa di rumah 12 miliar ini saat pemilik baru mengambil alih besok pagi. Dan tentu saja, memastikan Bayu tidak menemukan apa-apa selain udara kosong ketika dia pulang. Aku memulai dari kamar tidur utama. Ruangan itu luas, dengan jendela besar menghadap taman, tempat aku dan Bayu pernah membayangkan masa depan kami. Kenangan itu kini terasa seperti racun. Aku tidak merasakan nostalgia, aku hanya merasakan jijik. Aku berdiri di ambang pintu, mengawasi para pekerja yang bergerak cepat. Aku menyuruh mereka memilah barang dengan teliti. Semua perhiasan, surat berharga, dan benda-benda antik peninggalan ayah, aku suruh masukkan ke dalam kotak khusus yang terkunci. Di lemari pakaian Bayu yang sebesar kamar kos-kosan, tersusun rapi jas-jas mahal yang kubelikan di luar negeri dan koleksi jam tangan yang harganya bisa membeli motor. Aku memegang salah satu jas sutra itu, mencium aroma parfum Bayu yang bercampur aroma asing, mungkin aroma parfum Elsie. Tanpa emosi, aku memerintahkan mandor tim. Semua pakaian pria, sepatu, dasi, dan jam tangan di laci ini, bungkus dengan plastik sampah hitam. Jangan ada yang disisakan. Taruh di depan, di samping pos satpam. Mandor itu sempat terdiam, menatapku heran. Maaf Bu, ini barang-barang mewah, apa tidak dijual saja? Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng tegas. Aku tidak mau lagi melihatnya, apalagi memegang uang hasil penjualan sampah itu. Aku tidak butuh uangnya. Aku hanya butuh dia tahu betapa murahnya nilai barang-barang ini di mataku sekarang. Mandor itu mengangguk paham. Para pekerja pun mulai memasukkan barang-barang berharga Bayu itu ke dalam kantong-kantong sampah besar. Sebuah pemandangan yang aneh dan lucu. Jas-jas mewah dan sepatu kulit impor berakhir di kantong plastik sampah hitam, seolah-olah itu adalah sampah rumah tangga yang sudah membusuk. Humor yang dingin, tapi entah kenapa, memuaskan sekali. Aku membayangkan wajah Bayu melihat hasil jerih payahku ini. Pindah ke ruang kerjanya. Meja mahoni yang selalu ia banggakan. Aku suruh angkut tanpa sisa. Di laci meja itu, aku menemukan beberapa map berisi surat-surat perusahaan yang tidak penting dan sebuah box bludru kecil. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebentuk cincin berlian kecil yang pasti dia beli untuk Elsie, karena cincin itu jelas bukan seleraku. Alih-alih marah, aku justru tertawa kecil. Seberapa bodohnya pria ini. Masih sempat-sempatnya dia membelikan cincin untuk gundiknya. Padahal uang di dompetnya sudah tidak ada.
Aku mengambil cincin itu, berjalan ke toilet terdekat, dan menjatuhkannya ke lubang kloset. Biarlah berlian itu berputar-putar bersama air, hilang ditelan saluran pembuangan. Dapur. Aku menyuruh semua peralatan canggih, lemari pendingin besar, dan oven yang harganya puluhan juta itu untuk diangkut. Aku tidak ingin meninggalkan apapun. Bahkan sendok garpu yang kami pakai bersama pun harus disingkirkan. Pengosongan ini bukan hanya soal harta, tapi soal membersihkan energi negatif dari rumah ini. Aku melewati ruang tamu. Sofa kulit impor seharga mobil, lukisan-lukisan abstrak mahal, dan lampu kristal yang Bayu selalu pamerkan kepada teman-temannya. Semua diangkut. Aku berdiri di tengah ruangan yang kini mulai kosong. Suara langkahku menggema di lantai marmer yang dingin. Rasanya sunyi dan lapang. Keheningan yang sangat nyaman. Pekerjaan ini memakan waktu hingga malam. Ketika lampu jalan mulai menyala, rumah 12 miliar itu benar-benar kosong melompong. Hanya tersisa debu dan bayangan di lantai. Tidak ada lagi furnitur, tidak ada lagi barang pribadi, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Kecuali tumpukan kantong sampah besar di depan pos satpam, berisi semua barang-barang milik Bayu. Sebelum aku pergi, aku melakukan satu hal terakhir. Aku mengambil kunci cadangan rumah ini, kunci yang kini tak lagi berguna, dan sebuah amplop coklat. Amplop itu berisi surat pemecatannya dari perusahaan, salinan surat gugatan cerai, dan salinan akta jual beli rumah yang sudah ditandatangani. Aku menjepit amplop itu di pintu depan dengan pita perekat, memastikan Bayu akan melihatnya begitu dia tiba. Aku melangkah keluar dari gerbang, menyerahkan kunci yang sudah tidak berfungsi itu kepada perwakilan Tuan Broto yang sudah menunggu. "Selamat malam. Rumah ini milik Tuan Broto sekarang," kataku. "Tugas saya sudah selesai." Aku masuk ke mobil dan melaju pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, aku telah menghapus 5 tahun kehidupanku di rumah itu dalam waktu kurang dari 1 hari. Pembalasanku bukan berupa tangisan dan air mata, tapi berupa aksi takeover aset yang sangat terstruktur. Biarlah Bayu berpikir dia sedang menghadapi istri yang marah. Padahal, dia sedang menghadapi seorang pemilik modal yang tahu cara melikuidasi aset bermasalah. Malam ini, aku akan tidur nyenyak di hotel, sementara Bayu akan kembali ke rumah kosong, rumah yang akan menyambutnya dengan tawa hampa dan tumpukan kantong sampah. Bayu sekarang berada di titik didih amarah, panik, dan kebingungan. Sudah 2 hari sejak insiden siraman anggur dan sup krim panas itu, dan ia tidak punya kabar apa-apa dari Kirana. Ponselnya mati total. Semua kartu kreditnya ditolak mentah-mentah oleh mesin, membuatnya kelimpungan bahkan untuk membayar tagihan rumah sakit Elsie yang wajahnya kini membengkak dan penuh salep murah. Ia harus memohon belas kasihan pada beberapa teman lamanya untuk mendapatkan uang tunai seadanya. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah apartemen sewaan Elsie yang ternyata jauh dari kesan mewah seperti yang dipamerkan di media sosial. Kamarnya sempit, pengap, dan berantakan. Kehidupan nyata Elsie hanyalah tiruan menyedihkan dari citra glamor yang ia jual di internet. Keadaan Elsie sendiri sama buruknya dengan Bayu. Wajahnya yang biasa dihiasi riasan mahal kini penuh noda bekas luka, dan jeritan histerisnya karena semua kontrak kerjanya dibatalkan dan akun media sosialnya diserang massa, membuat kepala Bayu makin pening. "Ini semua salahmu, Mas," teriak Elsie sambil melempar bungkus mie instan ke arah Bayu. "Kenapa istrimu bisa tahu tentang kartu kredit itu? Kenapa dia bisa memecatku? Aku butuh uang untuk perawatan. Lihat wajahku. Karirku hancur." "Diam, Elsie. Aku sedang berpikir," bentak Bayu. Egonya yang selangit tidak mau mengakui bahwa ini adalah kesalahan mutlaknya. Ia menyalahkan Kirana yang terlalu kepo dan drama. Kirana pasti cuma menggertak. Dia itu lemah. Dia nggak akan berani menceraikanku. Paling dia cuma mau uang tebusan. Dia butuh aku untuk mengurus perusahaan. Namun, di tengah semua rengekan Elsie dan omongan besarnya sendiri, satu hal yang paling mengganggu Bayu, mobil dinasnya hilang. Mobil mewah itu biasanya terparkir manis di depan apartemen Elsie, tapi pagi ini, mobil itu lenyap. Ia sudah menelepon kantor dengan nada tinggi,
mengancam sekretarisnya. Dan ia hanya mendapat jawaban datar bahwa mobil itu ditarik atas perintah direktur utama. Direktur utama? Ia adalah direktur pemasaran. Tapi bayangan sosok Kirana yang dingin di restoran, yang berani menyiram sup krim panas, membuat tengkuknya merinding. Kirana tidak sedang marah. Kirana sedang berperang. Saat ia sedang mondar-mandir panik di kamar sempit itu, ponsel jadul milik Elsie, yang ia beli karena ponsel pintarnya sudah disita karena tidak mampu membayar cicilan, berbunyi. Itu adalah surel. Surel resmi dari perusahaan. Bayu langsung merebut ponsel itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca setiap baris kalimat dalam surel tersebut. Pemberitahuan pemberhentian jabatan. Saudara Bayu resmi diberhentikan dari posisi direktur pemasaran terhitung sejak hari ini, karena tindakan tercela yang merugikan nama baik perusahaan dan melanggar kode etik. Bayu terhuyung mundur. Ia merasa seolah ada tinju tak terlihat yang menghantam dadanya. Dipecat? Dari perusahaan istrinya sendiri? Perusahaan yang selama ini dia banggakan sebagai ladang penghasilannya. Perusahaan yang dia kira akan jadi miliknya setelah Kirana melunak? Dia, si direktur, kini hanyalah pengangguran yang bersembunyi di apartemen kumuh dengan simpanannya yang babak belur. Ada apa, Mas? Wajahmu pucat begitu? Tanya Elsie dengan nada khawatir yang lebih terdengar sebagai kekesalan karena Bayu terlihat akan pingsan. Bayu tidak menjawab. Ia menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Habis. Semuanya habis, Elsie. Bisiknya, suaranya parau. Aku dipecat. Semua fasilitas dicabut. Dia melakukan ini. Kirana benar-benar melakukannya. Air mata Elsie yang tadi hanya untuk meratapi nasibnya sendiri, kini berubah menjadi air mata kemarahan padanya. Kamu bajingan. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu akan ceraikan dia dan memberiku rumah mewah. Sekarang, kamu cuma laki-laki pecundang yang dipecat istrinya sendiri. Keluar. Aku tidak mau hidup dengan gelandangan. Elsie mendorong tubuh Bayu yang lunglai. Bayu, yang sudah kehabisan energi dan modal, tidak melawan. Ia diusir, ditendang keluar dari satu-satunya tempat yang ia anggap aman. Ia kini berdiri di lorong apartemen yang bau dan pengap, tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa pekerjaan. Kini hanya ada satu tempat yang harus ia tuju. Rumah 12 miliar itu. Dia harus kembali ke sana. Dia harus menghadapi Kirana, memohon, mengancam, apapun yang diperlukan. Rumah itu masih ada. Rumah itu harta Gonogini. Dia yakin itu. Dia harus mengambil kembali istananya. Dengan sisa-sisa tenaga, Bayu mulai berjalan kaki menuju perumahan elit yang berjarak belasan kilometer dari tempatnya berdiri. Dia berjalan menuju kehancuran terbesarnya, tanpa tahu bahwa rumah itu, bahkan sebelum dia sampai di sana, sudah bukan lagi miliknya. Bayu tiba di gerbang perumahan elit itu setelah berjalan kaki selama berjam-jam. Kakinya terasa melepuh, pakaiannya kusut, dan tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia terlihat seperti gelandangan yang tersesat di tengah kemewahan. Saat ia berjalan melewati rumah-rumah megah tetangganya, rasa malunya membuncah. Ia harus segera masuk dan mengambil alih situasi sebelum ada yang melihat keadaannya yang menyedihkan ini. Ia berjalan cepat menuju gerbang hitam rumahnya yang menjulang. Jantungnya berdebar, bukan karena cinta atau rindu, tapi karena ketakutan. Ia menekan tombol kode akses pribadinya yang sudah ia hafal di luar kepala. Bip, bip, bip. Akses ditolak. Bayu mengerutkan dahi. Ia menekan ulang kodenya. Kali ini lebih lambat dan hati-hati. Hasilnya sama. Akses ditolak. Tentu saja. Pasti Kirana mengganti kodenya. Pengecut. Ia mengumpat dalam hati. Dia mencoba menekan tombol interkom. Tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, gerbang pos satpam kecil di samping gerbang utama terbuka. Keluarlah dua orang pria tegap berseragam biru tua yang sama sekali tidak Bayu kenal. Wajah mereka keras. Tatapan mereka dingin dan profesional. Bukan Udin, satpam tua yang selama ini selalu menyambut Bayu dengan senyum hormat. Selamat sore, ada yang bisa kami bantu, Pak? Tanya salah satu pria itu dengan nada datar. Bayu langsung menegakkan tubuhnya,
berusaha memulihkan wibawanya yang sudah jatuh ke lumpur. Saya pemilik rumah ini. Kenapa gerbangnya tidak bisa dibuka? Dan kalian ini siapa? Mana satpam lama? Pria kedua maju selangkah, menatap Bayu dari atas ke bawah, menilai penampilannya yang kacau. Maaf, Bapak bukan pemilik rumah ini lagi, katanya lugas. Kami adalah petugas keamanan dari pemilik yang baru. Kami diperintahkan untuk tidak mengizinkan siapapun, terutama Anda, untuk masuk. Darah Bayu serasa surut dari wajahnya. Ia menggeleng keras, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu? Pemilik baru? Kalian gila. Rumah ini milikku. Aku suaminya Kirana. Ini harta Gonogini. Kami belum cerai. Silakan periksa lagi dokumen Anda, Pak. Menurut surat-surat resmi yang kami pegang, rumah ini sudah resmi dijual oleh Ibu Kirana, pemilik sahnya, 2 hari yang lalu. Jelas petugas pertama. Jual beli ini sah di mata hukum karena sertifikatnya murni atas nama beliau. Kami minta Bapak segera meninggalkan area ini. Bayu terhuyung mundur, menyentuh gerbang besi dingin itu untuk menopang tubuhnya. Dijual? Rumah 12 miliar itu? Tidak mungkin. Kirana tidak akan berani melakukan itu tanpa persetujuannya. Tapi semua kartu yang diblokir, pemecatan, mobil yang hilang, semuanya mendadak masuk akal. Ini bukan gertakan. Ini adalah eksekusi. Di mana Kirana? Aku mau bicara dengannya. Teriak Bayu putus asa. Ibu Kirana sudah tidak di sini. Pak, rumahnya sudah kosong. Jawab petugas itu. Kosong. Bayu tidak bisa mempercayainya. Ia memohon, memelas, menyedihkan sekali. Tolong, biarkan aku masuk sebentar saja. Aku hanya ingin melihat. Aku tidak percaya. Mungkin karena kasihan atau hanya ingin Bayu segera pergi dan tidak membuat keributan. Salah satu petugas akhirnya membuka gerbang kecil. 5 menit. Pak, hanya sampai teras depan. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang Bapak temukan. Bayu menerobos masuk, berlari melewati pekarangan. Begitu pintu utama dibuka, ia terdiam kaku di ambang pintu. Ruangan itu luas, tapi hampa. Gema langkah kakinya adalah satu-satunya suara yang terdengar. Sofa kulitnya hilang. Lampu kristalnya hilang. Lukisan-lukisan mahalnya lenyap. Bahkan karpet di lantai pun tidak ada. Lantai marmer itu hanya menyisakan jejak debu. Rasanya seperti masuk ke makam yang baru digali. Di tengah keheningan yang memekakan telinga itu, mata Bayu menangkap sesuatu yang menempel di pintu garasi. Sebuah amplop coklat besar yang dijepit dengan plester bening. Dengan langkah gontai, ia mencabut amplop itu. Isinya, salinan akta jual beli rumah yang sudah diteken Tuan Broto, surat pemecatannya dari perusahaan, salinan laporan polisi tentang KDRT yang menjeratnya sebagai tersangka, dan selembar kwitansi kecil yang diselipkan paling atas. Kwitansi itu adalah kwitansi pembelian mobil dinasnya, yang baru ditarik. Di bawahnya, ada tulisan tangan Kirana yang rapi dan tegas, tertulis menggunakan tinta merah. Lunas. Semua yang kau pakai, semua yang kau banggakan, adalah milikku. Sudah kuambil kembali. Bayu menjatuhkan lututnya ke lantai marmer yang dingin. Tawa itu keluar dari tenggorokannya. Bukan tawa bahagia, tapi tawa histeris. Tawa orang yang sudah kehilangan akal. Dia baru menyadari bahwa selama ini, dia hanya menari di atas panggung yang seluruhnya dibayar oleh Kirana. Saat ia menangis meraung-raung, matanya menoleh ke arah gerbang. Di sana, di samping pos satpam, ia melihatnya. Tumpukan besar kantong sampah hitam yang menjulang tinggi. Dengan tenaga terakhir, ia merangkak ke sana, membuka salah satu kantong. Di dalamnya, terselip rapi jas sutra mahalnya, sepatu impornya, dan jam tangan yang dulu ia banggakan. Semuanya sudah menjadi sampah. Kirana aa, teriak Bayu. Suaranya pecah dan tercekat. Itu adalah jeritan seorang raja yang kerajaannya telah direbut dalam semalam. Dia tidak punya apa-apa. Dia adalah gelandangan yang berdiri di depan rumahnya yang telah dijual. Dan di samping tumpukan kantong sampah berisi sisa-sisa kehidupannya yang sombong.
Petugas keamanan itu menghampirinya. Tidak lagi bersikap sabar. Waktu Bapak habis. Silakan pergi. Jangan membuat keributan lagi di properti milik Tuan Broto. Bayu diseret keluar gerbang. Di sana, ia terdiam lunglai di trotoar. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa masa depan. Hanya ditemani tumpukan kantong sampah yang menertawakan kebodohannya. Setelah diusir dari gerbang, Bayu terbaring sebentar di trotoar, memandangi rumahnya yang kini dijaga ketat oleh petugas asing. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa hampa yang membekukan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Kartu sudah diblokir, uang nol, mobil ditarik, dan perusahaan telah memecatnya. Pria yang tadi pagi masih merasa dirinya adalah direktur penting, kini hanyalah pengangguran yang ditinggalkan di pinggir jalan. Ia bangkit. Tubuhnya terasa berat, kakinya perih karena lecet. Hanya ada satu tempat yang terlintas di benaknya, satu-satunya tempat yang bisa memberinya setidaknya atap di atas kepala, apartemen sewaan Elsie. Bayu kembali berjalan kaki, menempuh belasan kilometer dengan pikiran kacau dan perut melilit lapar. Ia mengabaikan tatapan aneh orang-orang yang berpapasan dengannya. Seorang pria berpenampilan kacau, pakaian kotor, berjalan tanpa arah di malam hari. Dini hari, ia akhirnya sampai di gedung apartemen kumuh tempat Elsie bersembunyi. Lorongnya pengap, bau masakan basi dan lembab menusuk hidungnya. Ia menaiki tangga dengan gontai. Kakinya nyaris tidak sanggup lagi menopang tubuh. Tiba di depan pintu kamar Elsie, ia menggedornya pelan, tidak punya tenaga untuk berteriak. Elsie buka. "Ini aku, Bayu," bisiknya, suaranya parau dan serak. Pintu terbuka. Elsie muncul. Penampilannya sama buruknya dengan Bayu. Wajahnya yang bengkak dan memerah karena sup krim sudah mulai mengering, menyisakan bekas luka yang jelas. Ia tidak memakai riasan, dan aura glamornya sudah lenyap tak bersisa. Ia menatap Bayu yang berdiri di depannya dengan jijik, seolah sedang melihat kotoran. "Dari mana saja kamu?" "Hah? Aku kelaparan," seru Elsie. Nada suaranya penuh kekesalan, bukan khawatir. Bayu melangkah masuk dan langsung ambruk di lantai. Tak sanggup lagi berdiri. Ia menatap Elsie dengan mata kosong. Semuanya habis. Elsie. Dia menjual rumah itu. Dia mengambil semua uang di rekening. Aku dipecat. Aku tidak punya apa-apa lagi, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Elsie terdiam, mencerna setiap kata itu. Wajahnya perlahan berubah. Dari kekesalan menjadi keterkejutan, lalu berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Ia adalah wanita yang hanya memuja kemewahan dan uang. Mendengar sumber uangnya kini benar-benar kering, membuatnya meledak. "Apa? Kamu bilang habis? Kamu bajingan tidak berguna," jerit Elsie. Suaranya melengking tajam memecah keheningan malam. Ia mengambil bantal dan memukuli Bayu yang masih tergeletak di lantai. "Kamu bilang kamu akan memberiku hidup mewah. Kamu bilang kamu akan menceraikannya dan kita akan terbang ke luar negeri. Kamu pembohong. Aku kehilangan segalanya karenamu. Wajahku hancur karenamu. Dan sekarang kamu datang ke sini sebagai gelandangan." Bayu mencoba menangkis pukulan-pukulan itu, memohon agar Elsie mau mengerti. "Ini salah Kirana. Elsie. Dia gila. Dia jahat. Dia jahat atau kamu yang memang pecundang," balas Elsie histeris. Ia meraih kerah baju Bayu, menyeretnya dengan sisa tenaganya menuju pintu keluar. "Aku tidak mau hidup dengan pengemis sepertimu. Aku tidak butuh pria yang dipecat istrinya sendiri. Keluar dari kontrakanku. Pergi." Blaam. Pintu dibanting keras. Suara kunci diputar terdengar jelas di telinga Bayu. Dia ditinggalkan, diusir oleh kekasihnya sendiri, di lorong apartemen yang bau. Dia terbaring di lantai, sendirian, miskin, dan dikhianati oleh kedua wanita dalam hidupnya. Dia kehilangan istana mewahnya, dan kini ia juga kehilangan satu-satunya tempat persembunyian yang ia punya. Di luar sana, ia tidak punya apa-apa. Bayu akhirnya menyerah. Ia tidak lagi marah, tidak lagi histeris. Ia hanya merasa hampa dan dingin. Ia tahu, di balik jeritan dan tangisan yang ia dengar dari balik pintu,
Ia telah benar-benar sendirian di dunia ini. Kopi pahit yang ia dapatkan dari pembalasan Kirana, kini terasa sepahit dan sedingin nasibnya sendiri. Beberapa minggu berlalu, dan kabar mengenai Bayu dan Elsie mulai terdengar sayup-sayup. Namun kali ini bukan dari unggahan viral di media sosial, melainkan dari laporan berita lokal yang samar. Bayu, yang kini benar-benar menjadi gelandangan, terlihat mengais-ngais makanan di tempat sampah di salah satu sudut ibu kota. Pakaiannya compang-camping, janggut dan kumisnya tumbuh liar. Tubuhnya kurus dan kotor. Beberapa orang yang mengenalinya dari video viral itu hanya menatapnya dengan rasa iba bercampur ejekan. Karma telah dibayar tunai di jalanan. Sementara itu, Elsie yang juga putus asa karena kehilangan seluruh pendapatannya dan terlilit utang biaya perawatan wajah, nekat mencoba peruntungan dengan melakukan penipuan daring skala kecil. Ia menggunakan foto-foto lamanya untuk menipu para pengikut yang tersisa. Namun, ia tidak punya uang untuk kabur. Elsie akhirnya tertangkap oleh pihak berwajib. Ironisnya, saat polisi melakukan penangkapan, mereka menemukan Bayu sedang bersembunyi di sekitar tempat tinggal Elsie, kelaparan dan kebingungan. Bayu, yang sudah tidak punya apa-apa, mencoba mendapatkan sisa makanan dari Elsie. Keduanya akhirnya terseret bersama ke kantor polisi, dan wajah Elsie yang masih menyisakan bekas luka bakar itu terpampang di koran lokal, menjadi bukti visual bahwa kejahatan tidak pernah membawa kemewahan. Mereka divonis penjara selama 3 tahun atas kasus penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan, sebagai akhir yang menyedihkan bagi 2 orang yang dulunya hanya memikirkan kemewahan palsu. Ribuan kilometer jauhnya dari hiruk-pikuk penjara ibu kota, aku sedang duduk dengan tenang di ruang tunggu bandara jet pribadi di Jenewa, Swiss. Di luar, pegunungan Alpen yang tertutup salju membentang indah, sebuah pemandangan yang tenang dan bersih. Pakaianku elegan, kerudungku rapi, dan wajahku memancarkan aura ketenangan yang kuat. Bekas siraman anggur dan sup krim sudah lama hilang tanpa jejak. Di pangkuanku, laptop terbuka. Aku baru saja menyelesaikan dokumen pendirian perusahaan baruku, sebuah perusahaan investasi yang akan mengelola dana 12 miliar rupiah hasil penjualan rumah lama, ditambah aset-aset lain yang berhasil kucairkan. Aku sudah tidak lagi berurusan dengan batik. Aku sudah beralih ke dunia investasi yang jauh lebih bersih dan tidak berbau malam. Aku kini adalah pemilik dari Kirana Holdings, sebuah entitas bisnis yang sepenuhnya independen. Ponselku bergetar sekali. Sebuah pesan dari Pak Hasan. Bu Kirana, kasus perceraian sudah selesai, resmi dan inkrah. Dan Bayu serta Elsie divonis 3 tahun penjara. Lunas. Aku membaca pesan itu tanpa mengubah ekspresiku. Tidak ada rasa gembira berlebihan. Tidak ada rasa balas dendam yang membara. Yang ada hanyalah rasa lega yang dalam. Seperti baru saja membersihkan kotoran yang menumpuk selama bertahun-tahun. Lunas. Aku sudah mendapatkan kembali semua yang hilang. Hartaku, harga diriku, dan yang terpenting, kendali penuh atas hidupku. Seorang pramugari menghampiriku, tersenyum ramah. Pesawat Anda sudah siap untuk keberangkatan, Bu Kirana. Aku menutup laptop. Aku berdiri, merapikan mantel wolku. Aku mengambil gelas kaca berisi sari buah apel segar di meja. Aku menatap cairan keemasan itu. Tidak ada anggur merah di sini. Anggur merah hanyalah simbol dari masa lalu yang pahit dan memalukan. Aku tersenyum. Senyum yang tulus, memancarkan kekuatan dan kebebasan sejati. Aku melangkah mantap menuju jet pribadi yang akan membawaku terbang ke kehidupan baru, kehidupan di mana aku adalah pembuat keputusan, pemilik segalanya, dan tidak akan ada lagi pria pengecut yang berani menyiramku dengan penghinaan. Aku telah membersihkan panggung sandiwara Bayu, dan kini aku siap memulai babak baru, yang 100% milikku. Aku bebas.